Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Wibowo dari kelas AM 6E Pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Based Learning tentang analisis portofolio saham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil emiten dari yang telah saya pilih, perusahaan yang telah saya pilih. Yang pertama adalah PTPP, MBMA, dan juga ANA. PTPP adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, engineering procurement construction, investasi infrastruktur, properti, dan juga real estate. Lalu MBMA merupakan perusahaan yang berfokus pada industri hilirisasi nikel dan juga material baterai untuk kendaraan listrik. Lalu Arna adalah perusahaan produsen keramik terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan produk berkualitas yang tinggi dan juga harganya yang terjangkau. Lalu kita masuk ke analisis fundamental, di mana di sini saya menganalisis mengenai likuiditasnya, profitabilitas, solvabilitas, dan juga market value. Nah, kita masuk ke rasio analisis yang pertama, yaitu likuiditas, di mana di sini saya mengambil rasio current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Di sini terlihat bahwa Arna cukup mengungguli standar yang telah ditetapkan, sehingga ini menunjukkan bahwa Arna memiliki keuangan yang sehat, memiliki likuiditas yang sehat. Nah, MA berada di tengah-tengahnya, sedangkan PTPP jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk profitabilitasnya, rasio yang telah saya pakai adalah net profit margin, ROA, dan juga ROE. Di sini terlihat kembali bahwa Arna profitabilitasnya itu cukup menguntungkan, cukup tinggi. Sementara MBMA masih di tengah-tengahnya, namun PTPP menunjukkan bahwa profit dari perusahaannya cukup tipis dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh PTPP. Selanjutnya kita masuk ke solvabilitas. Di sini saya menggunakan rasio debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan juga interest coverage ratio. Nah, terlihat kembali bahwa ANA solvabilitasnya cukup unggul dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. MBMA masih tampak membangun solvabilitasnya, sedangkan PTPP jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Kembali terlihat di market value, di sini saya menggunakan PER, yaitu di sini terlihat bahwa PTPP itu sangat murah di angka 5,49, sedangkan MBMA cukup mahal karena pasar ini menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap masa depan bisnis baterai. Sementara ARNA itu di angka 10,5 yang mencerminkan bahwa valuasinya itu sejalan dengan kinerja keuangannya. Sementara PBV-nya terlihat bahwa PTPP jauh di bawah nilai bukunya. Nah, ini cukup menarik, tapi kita tetap harus hati-hati dengan rasio yang sebelumnya. Lalu MBMA dan ARNA berada di angka sekitar 2,42 dan juga 2,43 yang menunjukkan bahwa pasar ini bersedia membayar premium atas prospek dan juga stabilitas mereka. Lalu kita masukkan analisis teknikal, di mana data historis harga sahamnya ini digunakan untuk mengamati tren dan pola pergerakan harga. Indikator yang dipakainya, yang kita pakai adalah moving average 20 hari. Jika harga penutup berada di atas MA20, ini menunjukkan bahwa tren naik yang bisa menjadi sinyal positif. Namun, jika berada di bawah MA20, ini mencerminkan tren turun atau downtrend yang perlu diwaspadai. Kita lihat pertama ada PTPP, di mana harga saham PTPP selama periode itu menunjukkan fluktuasi, di mana angka trendnya itu 426 dan yang tertingginya 480. Secara teknikal, saham ini menunjukkan sinyal positif dengan harga saham yang melampaui MA20-nya. Kemudian ada MBMA yang mengalami kenaikan signifikan di paruh kedua periode pengamatan. Setelah bergerak di kisaran 354 sampai 362, harganya tiba-tiba melonjak drastis di harga 478. Dan ini tetap bertahan tinggi di hari-hari berikutnya. Kemudian ada ANA yang berbeda dari dua saham sebelumnya, di mana harga ANA ini sangat stabil selama periode pengamatan. Selama hampir 3 minggu, saham ini bergerak di angka 600 sampai 620 tanpa menunjukkan volatilitas yang tinggi dan perubahan tren yang drastis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai portofolio saham saya dan pendapat saya mengenai saham ini. Keputusan yang pertama untuk PTPP, keputusan untuk menjual saham PTPP pada 13 Juni itu saya ambil berdasarkan kombinasi pertimbangan teknikal dan juga fundamental. Pembelian saham PTPP di harga 430 dengan target harapan saya bahwa adanya pemberitaan bahwa PTPP itu memegang proyek IKN menumbuhkan harapan positif saya terhadap perusahaan ini. Kemudian saya menjualnya pada 460 sehingga menghasilkan capital gain sebesar Rp30 per lembar. Nah, meskipun valuasi PTPP ini sangat murah, namun kondisi fundamentalnya ini belum membaik secara signifikan. Lihat dari analisis sebelumnya, di mana ini jauh dari kata aman. Sampai TPP ini mungkin akan sangat cocok bagi investor yang memiliki profil risiko tinggi dan juga fokus pada potensi capital gain di jangka pendek. Kemudian emiten selanjutnya adalah MBMA, di mana saya melakukan pembelian saham pada 11 Juni 2025 sehingga harganya di harga 464 dan saya melihat potensi jangka panjangnya ini sangat kuat untuk MBMA karena merupakan bagian dari rantai pasok industri kendaraan listrik nasional dan juga global. MBMA ini juga di sektor strategis yakni hilirisasi nikel dan produksi bahan baku baterai EV yang secara langsung ini didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia. Kemudian juga muncul sentimen positif dari regulasi di mana PP 19/2025 yang menguntungkan emiten ini fokus pada HPAL dan juga limonit. Nah, dengan keuntungan tarif royalti yang lebih rendah dan juga penurunan tarif dari 10% menjadi 2%, ini membuat peluang efisiensi bagi pelaku yang sudah terintegrasi dalam rantai nilai baterai. Dari sisi teknikal pun, harga saham MBMA telah mengalami breakout yang kuat dan berada jauh di atas MA20-nya. Saya rasa mungkin PER yang tinggi juga cukup wajar untuk perusahaan baru yang sedang bertumbuh pesat dan sedang menyiapkan kapasitas produksi yang besar. Maka dengan posisi strategis dan dukungan pemerintah juga tren jangka panjang industri ini sangat prospektif. Saya yakin bahwa MBMA ini layak dibeli dan juga default sebagai bagian dari portofolio untuk menumbuhkan jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir ada emiten Arna,
di mana saham ARA ini saya beli pada 11 Juni 2025 dengan harga 595, karena saham ini mencerminkan kualitas fundamental yang sangat solid dan valuasinya juga masih sangat wajar. Nah, meskipun diperdagangkan pada PBV 2,43 dan juga PER 10,85, harga tersebut masih sepadan dengan konsistensi laba dan juga reputasi manajemennya. Nah, setelah saya pantau selama 20 hari, pergerakan sahamnya itu cenderung datar dan juga stabil. Nah, tanpa menunjukkan indikasi penguatan yang signifikan. Karena tidak terdapat momentum lanjutan, saya memutuskan untuk melakukan realisasi keuntungannya itu di harga 595 pada 17 Juni 2025. Keputusan ini dilandasi oleh perubahan pandangan saya bukan karena pandangan saya terhadap kualitas emiten, namun karena bagian dari strategi rotasi portofolio agar dananya itu dapat dialihkan ke saham lain. Namun mungkin saya akan mempertimbangkan untuk bagi kembali akan mendekati dividen, kebagian dividen yang biasanya terjadi pada bulan April. Kesimpulan dari portofolionya adalah PTPP saya mendapatkan gains sebanyak Rp30, lalu MBMA masih saya hold, dan ARNA saya mengalami break even point di angka 595. Berikut merupakan screenshot portofolio saya di POMS ID, dan sekaligus ini menutup presentasi saya mengenai PBL terkait analisis portofolio saham. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.